Halo semuanya, apa kabar? Nah, sesuai dengan judul yang kalian udah lihat di video ini, kalian akan belajar tentang job application letter atau dalam bahasa Indonesianya, surat lamaran kerja. Nah, kalian pasti bingung kan, kenapa sih gue masih SMA atau masih SMK, tapi gue harus belajar tentang surat lamaran kerja? Kan gue nggak mungkin kerja sekarang. Gue masih mau kuliah, masih mau sekolah lagi. Eits, tunggu dulu. Coba deh sekarang kita bayangin. Oke, taruhlah lu pada itu sekarang masih ada di kelas 12 ya, 12 SMA atau SMK gitu. Nah, buat teman-teman yang SMA mungkin kalian akan segera kuliah. Untuk kuliah sendiri kalian kurang lebih akan makan waktu sekitar 4 tahun ya, 4 years gitu. Nah, menurut kalian 4 tahun itu waktu yang singkat atau enggak? Sebenarnya itu cepat banget loh. Tiba-tiba kalian udah lulus. Dan habis lulus itu, mau nggak mau ya kalian harus cari kerja. Job seeking gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, misalnya kalian SMK, bisa aja kan kalian langsung cari kerja. Dan juga selama kalian masih di universitas atau kalian masih bersekolah pun, kalian tuh bisa melakukan suatu kegiatan yang namanya magang untuk cari pengalaman bekerja atau turun ke dunia kerja yang nyata gitu ya. Bahasa Inggrisnya internship. Nah, untuk itu, untuk menyiapkan diri kalian siap untuk nantinya misalnya kalian mau magang atau kalian nanti mau cari kerja beneran. Nah, makanya skill dari job applying itu benar-benar harus kalian istilahnya persiapkan dulu. Nah, terutama nih kalau misalnya kalian punya cita-cita nih mau kerja di luar negeri gitu ya, misalnya mau merantau ke luar negeri, kan juga harus bisa nih mengapply atau mendaftar pekerjaan dalam bahasa Inggris. Dulu gue juga sama nih kayak kalian, gue pernah SMA juga, pastilah. Terus gue masuk ke kuliah, gue kuliah di salah satu kampus di Bandung. Nggak terasa loh guys, waktu cepet banget. Tahu-taunya gue udah lulus. Setelah lulus, gue mikir dong, gue mau ngapain nih? Apakah gue akan mencari pekerjaan atau gue mau S2 gitu ya? Nah, di sini gue memutuskan untuk mencari pekerjaan. Nah, dari situ gue mulai deh nyari-nyari yang namanya job board atau website-website di internet yang isinya tuh ada banyak lowongan pekerjaan gitu ya. Dan di salah satu job board yang ada di Indonesia, gue menemukan sebuah lowongan pekerjaan di Zenius Education, yaitu sebagai seorang tutor bahasa Inggris. Nah, disitulah gue tertarik dan gue mau nge-apply. Tentunya buat nge-apply gue nggak mungkin bawa tangan kosong doang dong. Tentu aja gue harus bawa berkas-berkas yang sekiranya bakal membantu gue untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang pertama, gue bawa surat lamaran kerja gue buat meyakinkan nih bahwa gue emang pengen kerja di sini. Yang kedua, gue juga bawa nih yang namanya CV. CV itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? CV itu panjangannya curriculum vitae atau sering juga kita sebut sebagai resume. Dimana itu isinya tuh kayak misalnya experience gue, pengalaman gue, terus misalnya achievement yang pernah gue capai, dan biodata-biodata lain yang diperlukan untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Nah, di playlist ini nanti kita akan belajar lebih dalam tentang job application letter. Dan nanti di playlist lainnya kita bisa menemukan gue akan ngebahas juga tentang kurikulum vitae gitu ya. Jadi kalian harus pantengin terus playlist ini. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang struktur dari job application letter. Yang pertama, namanya juga surat gitu ya. Kalau misalnya kita nulis surat, biasanya isinya apa aja nih? Yang pasti ada bagian opening atau pembukaan, lalu ada bagian body atau badan dari surat yang kita buat, dan yang terakhir kalau ada opening, pastinya ada bagian closing, penutup suratnya kayak gimana nih. Oke, sekarang kita akan bahas dulu deh dari opening. Oke, sekarang kita akan mulai dari opening. Opening atau pembukaan surat, namanya juga pembukaan, dia pasti ada di bagian awal teks. Gitu ya. Biasanya di dalam opening job application letter, apa aja sih yang ditulis? Yang pertama nih,
Karena kita kan ngomongin soal ngelamar kerja. Ya kita harus kasih tahu dong diri kita itu siapa. Sebagai seorang applicant atau pelamar kerja, kita harus kasih tahu informasi tentang diri kita. Informasinya biasanya yang pasti nama nih, nama. Terus yang suka ditambahin tuh nomor HP misalnya ya. Kita juga bisa ngasih alamat gitu. Bisa juga ngasih email. Biasanya kan sekarang by email tuh gitu ya. Nah selain itu kita juga harus nulis nih. Kalau kita udah nulis diri kita siapa, kita harus nulis siapa yang kita tuju. Atau kita bisa sebut dengan recipient. Ini berarti yang empunya pekerjaan, job ownernya siapa sih? Gitu ya. Informasi yang dibutuhkan biasanya departemen apa nih? Jadi dia itu bidang apa yang kita lamar gitu ya. Dan kepada siapa? Bisa nama, bisa juga jabatan orang yang kita tuju, misalnya head of bla 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 gitu ya. Atau misalnya chief apa gitu ya. Jadi kita bisa tergantung kita ngelamarnya ke bagian mana. Nah, selain itu juga biasanya kita menuliskan tanggal. Tanggal kita membuat suratnya. Date ya. Nah, ini juga formatnya cukup beragam. Yang penting kita harus tulis kayak day, month, dan year gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Biasanya sih kita akan memulai isi teksnya dengan memberikan suatu greetings. Greetings itu bisa kita golongkan sebagai salutation. Nah, contohnya tuh kayak gimana sih? Misalnya nih, selamat pagi gitu ya. Kita bisa nulisnya misalnya dengan dear. Dear bla bla bla, koma gitu. Dan sebagainya. Itu untuk bagian opening. Sekarang kita akan ngebahas bagian body. Namanya juga body letter atau isi dari surat. Letaknya pasti ada di tengah-tengah suratnya. Dan ini merupakan bagian yang paling panjang dan juga bisa dibilang paling penting ya. Nah, di bagian isi surat job application, isinya apa aja sih? Yang pertama, kita bisa membaginya ke bagian intro dulu deh. Introduction. Di sini bagian introduction, kita dapat mengisi dengan informasi kita tahu lowongan pekerjaannya dari mana. Gitu ya. Dan juga tentunya kita harus kasih tahu kita mau lamar ke posisi apa nih gitu. Terus bisa juga kita tambahkan dengan motivasi atau latar belakang kenapa lo bisa mendaftar ke posisi tersebut. Dan juga lo bisa ngasih tahu interest lo terhadap pekerjaan ini. Misalnya, oke, gue ngelihat lamaran pekerjaan, lowongan pekerjaan di website X gitu. Lalu gue pengen melamar ke posisi akuntan karena gue menyukai pekerjaan ini dan gue punya background lulusan sarjana akuntansi itu misalnya. Lalu di bagian berikutnya kita bisa sebut ini dengan bagian main body. Kenapa bisa dibilang main body atau bagian tubuh surat yang utama? Karena di bagian sini kita akan melakukan strategi pemasaran diri sendiri, self promotion. Jadi kita harus menilai, memberikan all out gitu. Kita harus menunjukkan kita tuh punya nilai apa aja. Misalnya, kalau misalnya lu udah pernah punya kerjaan, lu bisa memberikan pengalaman lu, experiences lu. Lalu juga lu bisa menjelaskan skills yang lu punya dan juga value yang lu punya. Value ini bisa salah satunya misalnya karakteristik yang lu punya gitu ya. Misalnya gue orangnya sangat rajin, gue orangnya tepat waktu, gue bisa bekerja di bawah tekanan dan lain-lain. Nah, bagian terakhir nih setelah lu berkoar-koar tentang diri lu, mempromosikan hal-hal yang baik tentunya dari diri lu, kita bisa masuk ke bagian conclusion. Conclusion ini cukup penting juga karena di bagian inilah lu akan menunjukkan ekspektasi dan harapan lu. Selain itu lu juga perlu menunjukkan willingness to work. Jadi seberapa besar lu pengen bekerja di tempat tersebut biar nantinya lo keterima. Gitu untuk bagian body.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian closing nih guys. Namanya juga closing, pasti dia ada di bagian akhir surat gitu ya. Dan kurang lebih closing di surat lamaran kerja itu mirip dengan closing di surat-surat lainnya. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah kita mengucapkan salam perpisahan. Di sini maksudnya bukan berarti nggak diterima kerja ya, tapi kita mengucapkan sedikit terima kasih dan sampai jumpa kayak gitu. Contohnya misalnya kita pakai kata sincerely gitu ya, atau yours truly gitu, dan lain-lain. Setelah itu kita memberikan nama kita dan mungkin tanda tangan kita juga ya, signature. Jadi kita bisa tulis nama kita siapa, tanda tangan kita, kayak gitu. Dan yang terakhir, kita juga bisa ngasih attachment. Attachment itu apa sih? Attachment itu misalnya lu bikin surat, tapi kan lu juga perlu membawa berkas-berkas lain yang mungkin diperlukan untuk melamar pekerjaan tersebut. Misalnya, lu bawa CV, lu bawa ijazah, certificate of degree, kayak gitu. Jadi, lu perlu tulis kalau, ada lampirannya nih, gitu. Biar dibaca. BTW, sekedar mengingatkan aja nih, kalau misalnya job application letter itu tergolong cukup variatif. Jadi lu nggak akan menemukan format yang benar-benar sama persis. Bisa jadi di format yang untuk perusahaan tertentu itu beda dengan melamar pekerjaan di perusahaan lainnya. Gitu ya, jadi kita harus bisa lumayan adaptasi. Yang penting kita udah tahu nih struktur umumnya seperti apa.